A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, lagi-lagi Habib yang satu ini tidak ada putus-putusnya di dalam memberikan kontroversi, tidak ada putus-putusnya untuk ngata-ngatain kita di dalam menghinakan pribumi ini. Ini anaknya Hadi Yahya Assegaf ini. Parah orang ini. Bapaknya katanya dianggap wali. Model seperti itu dianggap wali. Wali apa? Wali halu. Wali dobol itu. Bukan wali Allah. Ya, Hadi Yahya Assegaf ini. Wali dobol, wali halu dia. Anaknya ngatain Wali Songo sebagai wali sundel katanya. Alhamdulillah. Kiai-kiai di Indonesia cuma bisa ngajarin zina katanya. Ya Allah. Kiai Hashim Asy'ari dituduh ngajarin zina. Semua kiai-kiai di Nusantara ini adalah pelaku zina. Yang ngajarin zina. Tidak menyebutkan oknum. Langsung ditembak semua. Saya pribadi meskipun sering marah-marah ngegas ngebahas kalian, tetapi saya masih menyempatkan untuk menyebutkan oknum. Barangkali ada Habib yang masih lurus. Barangkali masih ada Habib yang ngajarin syariat, fikih, yang lurus-lurus. Tidak terkontaminasi haluisme. Saya masih berpikiran seperti itu. Meskipun banyak dari kalian, Habib-Habib ini mendoktrin keguluan, mendoktrin kehaluan. Saya masih menyebutkan oknum. Oh enggak, kalau anaknya Hani Yahya Assegaf ini langsung dipotong rata. Semua kiai ngajarin zina. Orang seperti ini didiamkan. Kita yang salah. Kalian pembela Habib. Kami yang salah di sini. Ya, mau sampai kapan kalian sebagai orang Indonesia, sebagai pribumi Indonesia, mengagung-agungkan mereka orang-orang Yaman ini? Diagungkan secara berlebih-lebihan. Dipuja begini begitu. Dibela sedemikian rupa. Banyak santri-santri di Indonesia yang justru mereka ini buta tuli. Menyerang saya. Dengan semua yang saya bantah mengenai Habaib ini, doktrin-doktrinnya, mi'raj 70 kali, malaikat atid benti nyatet, nikahi Syarifah kafir, menikahi Syarifah kalian neraka, tidak diterima kalian sholatnya, ibadahnya, sebelum bisa mengembalikan keperawanannya Syarifah. Begitu katanya. Saya membahas ini, bukan mereka santri-santri ini mensupport apa yang saya bantah, tetapi mereka mencari pembenaran kesana sini. Baca kitab sebanyak-banyak. Ada salah satu YouTuber juga ya membela mi'raj 70 kali menggunakan dalil as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dibikin sombong-sombongan. Itu Al-Faqih Muqaddam bisa loh mi'raj 70 kali sehari. Dalilnya apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Mantap. Kalau as-sholatu mi'rajul mu'minin, ada berapa mukmin di dunia ini yang mi'raj semua? Gak perlu dibikin sombong-sombongan. Al-Faqih Muqaddam mi'raj. Kalau begitu, para alim ulama, para orang-orang mukmin ini, mi'raj juga, bukan cuma Faqih Muqaddam. Bibela Al-Faqih Muqaddam mi'raj 70 kali, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Tolol. Logika akal sehat kalian mati. Karena apa? Karena saking gulu, saking fanatis butanya kalian kepada Habaib ini. Ya, bermodalkan dalil seperti itu, membela mati-matian. Nyerang saya begini begitu. Ya. Nyerang dengan kedunguan. Kadang saya itu berpikir keras, teman-teman. Ya, ini belum saya reaction, malah ngegas-ngegas dulu ini. Inilah herannya saya, kenapa mereka ini gak ada putus-putusnya untuk memberikan doktrin Indonesia. Karena seperti ini, orang yang katanya kritis saja, orang yang katanya berilmu saja, bisa baca kitab gundul, kitab keriting, kitab kribo, kitab gondrong, kitab begini, kitab begitu. Tetapi diberikan doktrin sedemikian rupa, percaya. Ya. Hebat sekali doktrin kalian, Habib. Sampai-sampai orang yang katanya pinter baca kitab, pinter baca ini, baca itu, malah sedemikian rupa membela kalian. Oke, coba kita baca seperti apa celotehan dari anak wali halu ini. Ini Bagir Assegaf 7591. 2 menit yang lalu, gak tahu ini kapan ini ya. Saya dikirimi oleh subscriber saya atau follower saya di Instagram karena mereka saking banyaknya mend-DM saya. Bang Heri bahas ini, bahas ini, bahas ini. Mereka minta saya untuk memberikan tanggapan. Ini komentarnya apa? Otak pribumi hanya duit dan kelamin. Makanya sampai detik ini masih aja dijajah asing. Ya, ente itu asing. Ente orang asing. Ya, orang mana ente? Orang Yaman. Berarti kebukti kualitas otak pribumi itu otak babu yang selamanya akan jadi budak. Tuh, sudah didor seperti ini, kalian masih tidak mau nyadar. Ya, dedengkot-dedengkot mereka ini kan halus mainnya. Halus mereka mainnya. Tapi kalau anak-anaknya sudah ngaku Jonis, sudah begini begitu, semua ini diakui secara blak-blakan. Ya, anaknya ini, si Bagir ini, dia menyatakan kalau kita itu memang pantasnya jadi babu, pantasnya jadi budak. Lihat saja orang-orang Indonesia. Nih, lihat.
Bekas kakinya dicium, bekasnya doang dicium. Bekas duduknya dicium. Sekalian dijilat tempat duduknya. Bekas kedudukannya dijilat, bekas kakinya dijilat. Ya, oh bekas tisu Habib Umar kalau ditaruh di lelang laku 200 juta tapi gak dikasih. Tolong. Ini tisu berapa harganya tisu? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke muka Habib Umar, oh 200 juta ditawar semua. Allah. Ini tisu dilapkan kepada keringatnya. Siapa namanya? Habib Umar. Terus ditawar ke saya. Nih 1.000 rupiah. 500 rupiah gak saya beli. Mau apa? Mau beli tisu bekas karena ada keringetnya Habib Umar. Saking menganggapnya budak kalian ini kepada kita. Sampai keringetnya pun kalian jual. Bekas siwak dijual. Allah. Tapi pada ceritanya Toha bin Yahya kemarin itu, yang dimana jemaahnya yang diselingkuhi, yang katanya sudah dizinahi 7 kali sebulan, itu baru ketahuan. Kalau sebelum-sebelumnya bagaimana? Itu katanya teman-teman, dicerai. Apakah gak jadi budak sekalian? Bekas Habib mulia. Oh, jangankan bekas itunya. Bekas disetubuhi. Keringet nih. Yang gak ada arti apa-apa tuh keringet. Ditaruh 200 juta loh. Apalagi disetubuhi. Barokah itu istri. Kemana ini orang-orang yang kemarin membela Habib? Di fenomena-fenomena seperti ini mereka bungkam. Diam mulut mereka. Saya yang dicari-cari kesalahannya. Saya yang dicari-cari untuk diserang. Wah, Harry Pras siapa itu? Bukan siapa-siapa. Ilmunya sampai mana sok kritiki Habib. Habib itu yang mencabuli orang gak kalian kritiki. Yang dobol itu gak kalian kritiki. Yang megang-megang kemaluan perempuan itu tidak kalian kritisi. Terus yang di Kalimantan yang katanya mencabuli santri itu gak kalian kritiki. Yang doktrin-doktrin halu itu gak kalian kritiki. Ya? Saya yang disibukkan untuk dicari kesalahannya. Ya, wajar kalau saya banyak salah karena saya orang biasa. Saya bukan kiai, saya bukan gus, apalagi Habib. Saya juga tidak sepandai santri-santri itu yang bisa baca kitab gundul-gundul gak ada rambutnya, yang keriting-keriting kribo itu gak ada. Gak penter saya. Tapi kalau masalah pemahaman, ya, jangan bicara lagi kalau sama saya. Alhamdulillah. Sekarang kita gak perlu lagi mentafsirkan ulang Al-Quran dan Al-Hadis. Gak perlu. Karena sudah ada ulama yang jauh lebih suhud daripada kita. Kita sekarang sibuk main HP, main TikTok, main Instagram, main media sosial yang lain. Kalau ulama-ulama terdahulu zuhud, warok, fokus. Pendapat-pendapat mereka saja yang kita jalankan. Pendapat-pendapat mereka saja yang kita terapkan. Gak perlu bikin tafsir-tafsir baru. Sehingga apa? Muncul orang-orang yang bergelar profesor, doktor, syekh, kiai, buya. Yang berikan pernyataan menyesatkan. Siapa contohnya? Panji Gumilang, Buya Syakur. Terus siapa lagi itu? Banyak. Apakah Buya Syakur itu tidak bisa baca kitab kuning? Tidak bisa baca Quran? Tidak bisa bahasa Arab? Tidak bisa bahasa Ibrani dan lain sebagainya? Panji Gumilang bisa bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya tafassahu fil majalis ditafsirkan dengan aroyunya, dengan kepalanya yang dangkal. Profesor kepalanya dangkal. Ngaku nabi dan pernah ngaku Tuhan. Itu tujuan belajar bahasa Arab. Itu tujuan mondok di Gontor. Bukan ditanyakan dari mana dia mondok, bukan dari mana dia belajar, bukan bagaimana dia mendapatkan gelar, tapi sejauh mana dia memahami apa yang dia baca. Agama itu nasihat agama itu. Oh Allah, enggak kalau mereka ini doktrin, agama doktrin. Allah, pantas saja kita dianggap budak. Sedemikian rupa mereka sudah menyadari memang dari dulu bahwa potensi di Indonesia itu gampang diperbudak karena orangnya lugu-lugu. Suara saya hampir hilang teman-teman. Saya tidak mau komentar banyak-banyak. Silahkan kalian berpendapat di bawah. Komentar saja di bawah.